Ibadah Minggu Online 24 Mei 2020, Gereja Kehidupan Rohani Cabang Angke, dengan tema Semakin Menyerupai Kristus. Shalom Jemaat GKR Cabang Angke yang dikasihi Tuhan Yesus. Sampai saat ini kita masih beribadah online melalui link YouTube. Mohon perhatian untuk beberapa hal berikut ini. Tentukan waktu terbaik untuk saudara beribadah hari ini dari pagi sampai sore hari. Berdoalah, siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Berpakaianlah yang rapi dan sopan. Duduklah dengan posisi yang baik agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah. Mari berpartisipasi aktif dalam ibadah, seperti ketika diajak untuk berdiri dan ketika diajak memuji Tuhan. Jangan lupa, mari kita mendukung pelayanan gereja kita dengan mentransfer persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Akhirnya, selamat beribadah. Tuhan dipermuliakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Bersyukur kita boleh kembali lagi dalam ibadah online kita, meskipun ya masih suasana yang tidak mudah, tapi kita bersyukur kita boleh dalam perlindungan Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum barangkali kita bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan, agar memfokuskan hati kita dan pikiran kita hanya untuk pada Tuhan saja. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Saya minta untuk jemaat semua berdiri.
berikan. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu, perlindungan-Mu untuk kami di rumah. Terima kasih Tuhan untuk jaga kami dan kesehatan kami juga Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau berkati kami, fokuskan hati kami dan pikiran kami Tuhan untuk menyembah-Mu, dan kami juga nanti akan melihat firman-Mu juga Tuhan. Sertai kami dan ibadah ini dari awal sampai akhir juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum itu mari kita naikkan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana
dahulu kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan. Tambah-tambahkan lagi pengertian kami akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami semangat untuk menghidupi firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat-Mu yang bersama-sama mendengarkan, Tuhan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya jemaat yang dikasih Tuhan? Tetap luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Sekalipun kondisi masih tetap sulit, tetapi kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan, Dia terus menopang dan memberkati kita, menjaga kita. Itu suatu hal yang sangat indah dan luar biasa, saudara. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Sekali lagi saya ulangi, Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Kita boleh membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Seperti saya katakan di awal tadi, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Ada beberapa jemaat berkata kepada kami, betapa rindunya kembali ke gereja bersama-sama beribadah. Kami sangat mengerti, karena kerinduan yang sama juga kami miliki. Dan saya percaya, jemaat yang dikasih Tuhan juga memiliki kerinduan itu. Tetapi satu hal, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun kita tidak bersama-sama beribadah di gereja karena pandemi ini, Tuhan tetap serta dengan saudara di rumah. Tuhan serta dengan kami juga di tempat ini. Tuhan serta ada bersama-sama kita semua. Itu sangat menghiburkan. Jadi ketika kita beribadah di rumah, Tuhan juga ada di sana, memberkati saudara, berkenan berbicara kepada saudara. Bahkan juga Dia bisa memakai khotbah lewat YouTube ini berbicara kepada saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen, yang artinya adalah orang-orang yang mengikut Yesus, mengikut Kristus. Awalnya sebenarnya orang lain yang di sekeliling mereka lah yang menyebut orang yang percaya kepada Yesus itu sebagai Kristen pada waktu itu. Karena mereka melihat hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka hidup seperti Kristus hidup. Mereka belajar seperti Kristus inginkan. Nah, oleh sebab itu, ketika dikatakan Kristen sebenarnya adalah orang-orang yang mau mengikut Kristus, yaitu Kristus kecil, yaitu orang yang menjadi masuk dalam golongan Kristus. Itu sebenarnya awalnya mengapa mereka disebut Kristen. Mereka hidup seperti Kristus, bukan secara fisik, bukan juga secara bangsa atau suku, karena Yesus memang secara fisik adalah keturunan umat Israel, keturunan bangsa Israel. Tetapi orang Kristen bukan hidup sebagaimana
menghidupi kehidupan Kristus secara fisik. Karena gambaran-gambaran Yesus secara fisik yang kita lihat melalui film atau lukisan-lukisan, gambar-gambar, rambutnya panjang, janggutnya panjang, kulitnya seperti bule. Padahal sebenarnya Yesus secara fisik tidak seperti itu, bukan? Pastilah kulitnya berwarna. Tetapi kita menghidupi kekristenan kita bukan sebagai seorang Kristen yang seperti Kristus secara fisik. Tetapi apanya yang seperti Kristus? Yaitu saudara, sifat-sifatnya, cara pandangnya, kerinduannya, target-targetnya. Ku mau hidup seperti Kristus, yang baik hati, yang lembut, yang sabar. Seperti itulah seharusnya seorang Kristen. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kerinduan menjadi seperti Kristus adalah sesuatu yang sangat indah dan memang seharusnya. Kita mau menyenangkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kita mau belajar bersungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang sejati. Saudara, saya mengingat sebuah lagu yang menggambarkan seorang Kristen yang sejati. Dikatakan demikian, Kristen yang sejati adalah manusia citra Allah, beroleh hidup kekal, beriman dan berdoa. Kristen sejati dipimpin firman Tuhan, mutiara mahkota Allah. Kemudian lagu itu disambung, oh Tuhanku, bentuklah aku menjadi seorang Kristen yang sejati. Nah, kami senang mengajar katekisasi baptisan. Ya, tentu yang lain-lain juga kami harus belajar untuk lebih baik mengajarnya. Tetapi spesial saudara, mengajar katekisasi baptisan, melihat wajah-wajah yang rindu, yang tulus, mau mengenal Allah, menjadi Kristen yang sejati. Kadang-kadang kami sangat terharu membimbing mereka, memimpin mereka berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memimpin mereka mengakui keberadaan mereka seperti kita dahulu adalah orang-orang yang penuh dosa, yang membutuhkan Tuhan. Memandang wajah mereka yang penuh dengan semangat, mengekspresikan kasih mula-mula kepada Tuhan. Waktu-waktu seperti itu memberikan kebangunan rohani secara pribadi pada saya. Pasti juga demikian kepada Portsmouth. Artinya ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tujuan mereka pindah. Yang tadinya adalah tujuan ke neraka, sadar atau tidak disadari, sekarang tujuannya adalah ke surga. Yang tadinya hidupnya tidak tahu apa yang harus dikerjakan, mengalir begitu saja, sekarang hidupnya berubah, rindu menyenangkan Tuhan. Semakin hari rindu semakin menyerupai Kristus. Saya tidak meragukan kerinduan itu. Tema kita hari ini adalah semakin menyerupai Kristus. Masalahnya saudaraku yang dikasih Tuhan, sekian tahun berlalu, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Apakah kerinduan itu tetap kita miliki? Menyenangkan hati Tuhan, semakin menyerupai Kristus, masih ada di dalam hidup kita, dalam hati kita? Masihkah kita hidupi? Masih bertumbuhkah di dalam mengenal Kristus yang begitu mengasihi kita itu? Atau sudah tertutup dengan kehidupan ini? Dengan banyak hal tentunya. Dengan dunia ini, dengan pasangan barangkali, dengan cicilan, dan lain sebagainya. Saya ingatkan kita semua dan juga termasuk ke saya, saudara, sebagai pengkhotbah pagi hari ini. Ketika kita menjadi Kristen artinya adalah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah menerima keselamatan itu. Kita sudah diampuni dosanya. Itu sesuatu yang luar biasa. Hati kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya sebelum Yesus naik ke surga. Karena beberapa minggu ini kita memperingati kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kenaikannya pada hari Kamis yang lalu. Dan kita sudah menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka kata Paulus selalu mengingatkan kepada hal yang sangat penting itu, bahwa Kristus sudah mati
di kayu salib karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci tertulis di dalam Alkitab dan sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Jadi artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak itu kita tahu kita menjadi Kristen bukan karena Kristen ikut-ikutan, tetapi Kristen yang sudah ada Yesus dalam hati kita. Kita sudah bertemu secara pribadi dengan Kristus itu. Itulah titik awal perubahan hidup kita, mengubah tujuan kita, mengubah kerinduan-kerinduan kita. Kalau itu sudah menjadi bagian saudaraku, mari hari ini saya mau tanya kembali. Apakah konsentrasi saudara masih Yesus? Apakah fokus saudara dan saya masih Kristus? Saya khawatir sudah bergeser. Itulah perlunya mimbar gereja harus terus dengan lantang menyuarakan itu, bahwa kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sudah menjadi anaknya, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, maka kita harus kembali kepada kasih mula-mula kita, kerinduan mula-mula kita, semakin menyerupai Kristus. Bagaimana selanjutnya menghidupi kehidupan Kristen itu? Saudaraku, seperti kehidupan pernikahan. Setelah saya menikah dengan pendeta Midian, ya, pada waktu saya menikah, saya mengatakan ya kepada perjanjian pernikahan itu. Ya, saya katakan saya bersedia, saya akan mengasihi engkau dalam keadaan sakit sehat, susah senang, miskin kaya, buruk baik, sampai maut memisahkan. Ya, saya menyatakan saya bersedia. Suami saya juga demikian. Bahkan dia yang mulai melakukan janji itu. Tetapi apakah sesudah selesai pemberkatan pernikahan itu stop, saudara? Sudah selesai? Bebas, sebebas-bebasnya? Tidak. Ya, bahkan itu adalah titik awal kami hidup bersama, belajar bersama, bekerja bersama-sama. Kami sebagai hamba Tuhan melayani bersama-sama, seringkali kasih masukan bersama-sama, saudara. Maka saudara akan setuju kemana-mana kami bersama, bahkan kadang berantem bersama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Barangkali jemaat 17 tahun ke atas atau sudah yang menikah mengerti keberadaan ini. Membesarkan anak bersama-sama. Syukur kepada Tuhan, kami sudah menjalani tahun ini adalah tahun yang ke-18. Demikian juga setelah kita menjadi milik Kristus, kita perlu terus belajar bertumbuh, mengenal dan semakin serupa dengan Kristus. Pagi ini ada 3 langkah yang akan kita garis bawahi. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Itu sama sekali tidak asing bagi kita. Berdoa pribadi, doa bersama, berdoa syafaat. Awal kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, belum biasa berdoa, saudaraku. Sangat dimengerti, kita belum bisa berdoa. Bagaimana sekarang setelah bertahun-tahun menjadi orang Kristen? Ketika anak pertama kami lahir, tentu seperti orang tua yang lain, kami akan sangat senang sekali. Awal-awal dia belajar berbicara, memanggil nama kami itu Pama. Wah, kami senang sekali, saudara. Ketawa-ketawa. Dan sampai sekarang ini malah sering menjadi ledekan kepada anak kami Dorothy, ya. Tetapi apa jadinya kalau dia sudah berumur 5 tahun, 10 tahun, atau seumur sekarang ini 16 tahun masih memanggil Pama? Sebagai orang Kristen kita harus memakai banyak waktu untuk berdoa. Doa pribadi, doa korporat, atau sama-sama yang sudah terjadwal. Saudara, kalau doa yang sudah terjadwal, kita harus benar-benar berjanji dalam diri kita untuk ikut sesuai dengan jam yang ditentukan. Kalau kita lalai jam itu, maka kita miss. Tidak setiap saat bisa berdoa korporat. Berbeda dengan doa pribadi.
Nah, asal ada hati yang rindu kepada Tuhan berdoa, sekalipun kita mengakui belum terlalu paham, belum terlalu mengerti cara berdoa, tetapi asal ada hati yang rindu, Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus berjanji mengajari kita berdoa. Di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Roh Kudus menolong kita berdoa. Maka teruslah berlatih, teruslah ambil waktu untuk berdoa, karena kita dengan pertolongan Roh Kudus berdoa kepada Tuhan. Saudara, ada yang berkata, saya berdoa tergantung mood semu. Saya katakan tidak boleh begitu. Tempatkan diri kita, sudah ada janji dengan Yesus yang adalah kekasih jiwa kita. Sekaligus juga kita bertemu dan bercengkrama dengan Tuhan dan Raja kita. Bayangkan Bapa kita di sorga adalah Raja di atas segala raja, sedang menanti kita. Pencipta semesta itu sedang menantikan kita. Dia siap untuk memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan kepada semua masalah dan pergumulan kita. Siap mendengar kita. Sekalipun tidak semua doa yang kita panjatkan akan dijawab sesuai dengan kehendak kita, tetapi Dia bersedia menyedengkan telinganya kepada kita. Saudara, demikianlah Allah begitu siap mendengarkan seru doa kita. Bagaimana kalau kita lupa, saudara, kepada janji yang sudah kita lakukan kepada Tuhan untuk berdoa? Maka artinya kita merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, berikanlah waktumu, luangkan waktumu untuk boleh berdoa kepada Tuhan, supaya ada kekuatan khusus yang akan kita dapatkan sepanjang hari. Pengertian seperti ini akan membuat kita berbeda, menolong kita lebih baik, lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih memiliki prioritas menjalani kehidupan ini, supaya kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Tentu kita tidak lupa Daniel, saudara, cerita Daniel. 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Allahnya, sekalipun goa singa mengancamnya. Saudaraku, Daniel bukan pendeta, karena banyak sekali orang selalu beralasan, iya, rajin berdoa ya karena pendeta, karena hamba Tuhan. Tidak. Daniel adalah pejabat pada waktu itu, bukan? Kemudian juga, saudara, Daud, seorang raja yang kita tahu, jikalau disebut Daud di tengah-tengah bangsa Israel, maka mereka akan berkobar-kobar mendengar nama Daud itu. Daud memiliki janji atau memiliki waktu doa kepada Tuhan, dikatakan 7 kali dalam sehari aku berdoa memuji-muji Allahku. Jadi 7 kali sehari Daud berdoa dan memuji-muji Allahnya. Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Itu yang pertama, saudara, berdoa. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini tentu sesuatu hal yang bukan hal yang baru bagi kita. Tahun ini tema gereja kita adalah bertumbuh dalam pengertian akan firman. Bertumbuh dalam pengertian akan firman. Bagaimana kita bisa bertumbuh jikalau kita tidak membaca Alkitab kita? 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa yang dikatakan di sana, saudaraku? Dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Bahwa firman Tuhan itu, Alkitab ini, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Alkitab mengatakannya kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus mengatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku. Dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, engkau diselamatkan. Pengakuan itu adalah tentang Yesus adalah Tuhan. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga. Alkitab menyatakannya itu bagi kita. Jadi ketika kita membaca Alkitab, menuntun kepada keselamatan. Alkitab mengajar kita. Kita jadi banyak tahu kehidupan ini. Kita tahu penciptaan manusia awal. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kita belajar tentang Allah. Alkitab mengajar kita. Alkitab juga mengajar kita bagaimana kita menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Alkitab juga mengajar kita bagaimana kita memberikan persembahan. Datang dengan tidak tangan hampa. Saudara, saya tidak mengerti dahulu Alkitab ini, bagian ini. Tetapi dengan membaca firman Tuhan, saya jadi mengerti bagaimana harus mencari Tuhan, bagaimana supaya kita diberkati. Alkitab menjelaskannya. Bagaimana suami berfungsi, bagaimana istri berfungsi. Alkitab mengasih tahu. Dulunya kita belum tahu, sekarang kita sudah tahu karena kita membaca Alkitab. Kalau hanya andalkan mendengar firman Tuhan hanya hari Minggu, maka kita akan sangat miskin akan firman Tuhan. Banyak sekali yang tidak sempat disampaikan melalui mimbar kalau hanya hari Minggu saja. Dikatakan juga, Alkitab menyatakan kesalahan seperti cermin waktu berdandan. Saudara-saudaraku, tentu para wanita dan ibu-ibu mengerti yang saya maksudkan. Bayangkan kalau kita sedang berdandan, saudara, kita tidak memakai cermin. Kemana-mana tuh, bedak, lipstik, maskara, glowing dan lain sebagainya. Nah, Alkitab seperti itu kepada kita, seperti cermin, memperbaiki kelakuan, selanjutnya mendidik dalam kebenaran, diperlengkapi untuk perbuatan baik. Banyak sekali yang kita dapatkan ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Saya membuktikannya. Saya dulu tidak tahu apa-apa, tetapi dengan pertolongan Tuhan, membaca firman Tuhan sekali, belum mengerti juga. Dengan pertolongan Tuhan diulang lagi, berulang-ulang kali, ada saja pengertian-pengertian firman Tuhan yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Puji syukur saudara, masa kini banyak program yang dibangkitkan Tuhan melalui umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, supaya jemaat Tuhan membaca Alkitabnya dengan semangat. Jemaat Tuhan membaca Alkitabnya dengan runtut, dengan rajin, sampai selesai, diulang lagi. Saudara, silakan pilih program yang mana yang dapat menolong saudara dengan maksimal. Yang penting saudara teratur membaca Alkitab saudara setiap hari. Membaca Alkitab, tidak melewatkan hari-hari sebelum membaca firman Tuhan. Kalau kami sekeluarga dan beberapa jemaat memilih program GBA, sekali lagi tentunya saudara tentukan sendiri program yang menolong saudara supaya telaten membaca firman Tuhan. Karena Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4 demikian. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari bagian ini Yesus menjelaskan, ya, memberitahu kita bahwa memang perlu makanan fisik. Di sana disebut roti karena memang orang Israel makanan pokoknya roti. Nah, makanan fisik perlu, tetapi jangan lalaikan makanan rohani. Karena kehidupan kita tidak hanya secara fisik, tetapi secara rohani juga. Ada orang yang komplain sekali, segala sesuatunya sudah tercukupi, sudah ada, tetapi kenapa jiwaku begitu gersang? Kenapa
Kenapa hatiku begitu kosong? Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena memang hidup kita tidak hanya harus memenuhi kebutuhan fisik, kata Yesus tadi, tetapi harus dipenuhi kebutuhan rohani kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya dahagamu puas, jiwamu tidak gersang, imanmu bisa bertumbuh, hidupmu semakin menyerupai Kristus. Datang kepada Tuhan dan baca, renungkan firman Tuhan. Ayub yang dipercaya Allah itu punya prinsip dalam hidupnya tentang firman Tuhan. Diterjemahkan dalam Alkitab firman Allah yang hidup. Jadi ada Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Nah, dari bahasa Inggris King James Version, terjemahan bahasa Indonesia demikian. Aku menghargai firman-Nya lebih daripada makananku sehari-hari. Bahkan ada yang terjemahkan, gigiku tidak akan menyentuh makanan sebelum merenungkan firman-Mu. Saudaraku, ini prinsip Ayub yang dipercaya oleh Allah itu. Maka ketika iblis mau menggodanya, mau menghajarnya, menghabisinya, Tuhan katakan, coba. Karena Allah percaya bahwa dia akan menang. Dia akan tetap memilih mengiring Tuhan. Saudara, saya ingat ketika kami masih di asrama, di sebuah sekolah teologi, sebelum makan kami harus hafal satu ayat, saudara. Jadi duduk di seputar meja sebelum menyendok makan, maka setiap orang harus bergantian memberikan suara menghafal ayat-ayatnya. Saudara, sampai sekarang sebelum saya baca Alkitab di pagi hari, saya ada sedikit merasa bersalah kalau langsung sarapan. Demikian saudara. Itu yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, konsisten dan disiplin. Karena kehidupan sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan adalah kehidupan yang memiliki tujuan. Apa itu? Tadi tema kita, semakin serupa Kristus. Maka untuk mencapai itu perlu konsisten dan kedisiplinan. Perlu konsistensi dan kedisiplinan. Alkitab juga menggambarkan sebagai pengikut Kristus, kita seperti prajurit. Seperti prajurit, kita tahu saudara kira-kira gambarannya, harus disiplin. Disiplin kepada tugas yang dipercaya. Disiplin kepada, taat kepada komandan kita. Disiplin bangun, disiplin latihan-latihan. Seperti petani juga digambarkan dalam Alkitab, kehidupan seorang Kristen. Petani yang bagaimana? Petani yang rajin sampai panen, tidak boleh setengah jalan. Seperti atlet atau olahragawan yang harus konsisten latihan, punya fokus dan harus ikut aturan main games dalam olahraga itu supaya bisa memenangkan pertandingan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, dan saya setuju, pada masa sekarang ini anak-anak muda khususnya di gereja banyak sekali yang berpotensi, memiliki kemampuan dan talenta yang luar biasa. Saya yakin, seyakin-yakinnya akan menjadi maksimal melayani Tuhan jikalau sekiranya mereka konsisten dan disiplin di dalam melayani Tuhan. Kenyataannya saudara, banyak orang yang tidak berdampak sekalipun dia memiliki kemampuan dan talenta itu. Karena apa? Karena konsentrasinya sudah teralihkan oleh hal-hal yang lain. Demikian saudara, kita sebagai anak Tuhan harus berdisiplin, rajin, konsisten terhadap apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berdoa, membaca Alkitab, supaya ada pertumbuhan dan semakin serupa Kristus. Ingat selalu bahwa kita ada janji dengan Raja segala Raja. Disiplinkan pikiran kita supaya tidak memberi celah kepada iblis. Disiplinkan waktu kita supaya tidak bermalas-malasan, suka menunda. Disiplinkan bacaan dan tontonan kita. Hati-hati anak-anak muda,
pada tontonanmu, tetapi juga bukan hanya anak-anak muda. Banyak orang-orang tua yang juga karena games dan tontonannya sudah lupa berdoa, tidak membaca Alkitab. Akibatnya apa? Kerohaniannya begitu kering. Dia tidak lagi menjadi berkat. Iblis bisa menguasainya kembali. Hati-hati. Ini juga untuk bagian saya. Kita terus belajar. Berdisiplin dalam berkata-kata. Berdisiplin dalam status kita. Pakai sosial media kita itu berguna. Masa sekarang ini begitu marak, kan? Dan apa salahnya? Kita pakai itu untuk memuliakan Allah, untuk membangun sesama kita, mendorong orang lain datang kepada Tuhan. Saksikanlah kasih Tuhan lewat sosial media kita. Gunakan caramu yang penuh dengan kreativitas itu untuk hal-hal yang baik, membuat orang datang kepada Tuhan karena melihat statusmu yang begitu indah, yang juga didukung oleh kehidupan yang baik juga. Jangan waktumu habis untuk hal-hal yang lain. Saya ada pernah mendengar, saudara, ada orang sampai 2-3 hari konsentrasi kepada suatu film drama Korea katanya. Itu sangat membuat dia tidak lagi mengingat apa-apa. Saya berharap anak-anak Tuhan tidak demikian. Saya bukan katakan itu semua tidak penting, sehingga nggak perlu nonton, nggak perlu main game, bukan itu poin saya. Tetapi bijaksanalah. Tempatkan yang penting pada tempatnya, dan yang lain-lain nomor sekian. Karena kita harus terus bertumbuh, kita harus semakin dewasa rohani, kita harus semakin bijaksana, semakin serupa Kristus. Hal ini tidak terjadi dengan instan. Ini harus ada harganya. Harus konsisten berdoa, membaca firman Tuhan. Yang instan itu mie, saudara. Mie yang ada instan. Hidup ini tidak pernah instan. Semakin serupa Kristus, harus bayar harga, harus berdisiplin, harus konsisten berdoa dan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebenarnya ada beberapa poin lagi untuk semakin serupa dengan Kristus. Di dalamnya termasuk melayani, termasuk beribadah, baik pribadi maupun korporat. Tetapi di lain waktu kita akan bahas akan hal itu. Tetapi hari ini, sekali lagi saya mau ingatkan, mari anak-anak Tuhan terus bertumbuh menyerupai Kristus. Tahun ini target kita atau tema gereja kita adalah kembali bertumbuh dalam pengertian akan firman Allah. Bagaimana itu bisa? Maka dengan apa? Konsisten berdoa, konsisten membaca firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya itu menolong kita dan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami boleh, Tuhan, mengerti bahwa Kau mengasihi kami. Bukan karena perbuatan kami atau andil kami, Engkau menyelamatkan kami. Semata-mata karena kasih karunia-Mu, Engkau membuka mata kami, mata rohani kami, sehingga kami boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk hal itu Bapa. Dan Engkau rindu kami terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Semakin hari, semakin mengenal hati Allah. Semakin hari, semakin menyerupai Kristus di dalam kehidupan kami. Engkau kiranya menolong kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menggugah kami kembali, mengingatkan kami, mendorong kami untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berdoa, membaca firman-Mu dengan konsisten dan dengan rajin dan dengan berdisiplin. Sehingga semakin hari kami semakin mengerti hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk respon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita naikkan pujian berbuah bagi Yesus.
mengundang saudara untuk boleh bersama-sama berdiri dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, pergilah, laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian, dari pagi hari inilah, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memperhatikan beberapa warta berikut lewat slide, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih kepada Guru Injil Darna Kaban atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Setelah selesai ibadah, harap melaporkannya melalui WA ya. Jangan lupa. Penata layanan minggu depan, liturgi Saudara Gary Gonzales, pemusik Saudara Denny, pengkhotbah Lause Vianweno. Yang akan merayakan ulang tahun 1 minggu ke depan adalah saudara kita Vergio. Jangan lupa mendukung pelayanan gereja kita melalui persembahan yang dapat saudara transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.